Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya mahkota bagi yang merindukan kedatangannya. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang semakin gelap, satu pengharapan terbesar bagi orang percaya adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dunia ini penuh dengan air mata, pergumulan, penderitaan, dan ketidakpastian. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Yesus akan datang kembali. Ia akan datang sebagai Raja segala raja untuk menjemput umatnya, menghapus segala air mata, mengakhiri penderitaan, dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan kekal. Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tersedia mahkota kebenaran baginya. Tetapi mahkota itu bukan hanya untuk Paulus. Tuhan juga menyediakan mahkota yang sama bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya Tuhan melihat hati yang sungguh berkata, "Tuhan Yesus, aku rindu Engkau datang." Kerinduan ini bukan sekedar emosi, tetapi bukti bahwa hati kita lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan akan hidup berbeda. Mereka menjaga kekudusan, setia dalam iman, dan memusatkan pandangan pada kekekalan. Semua orang menanti kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 48 sampai 50. Akan tetapi apabila hamba yang jahat itu berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukuli sesama hambanya dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan dari hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya. Walaupun banyak orang mengetahui bahwa Yesus akan datang, tapi tidak semua dalam kesiapan. Contohnya, mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak akan datang, atau tidak mempersiapkan diri secara rohani, dan terlena oleh kesenangan dunia. Mengetahui bahwa Tuhan akan datang tidak sama dengan merindukan kedatangannya. Mengasihi kedatangan Tuhan berarti kita siap. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kerinduan akan kedatangan Tuhan membuat kita hidup dalam kekudusan, menjaga hidup dari dosa, hidup lebih sungguh-sungguh, dan tidak main-main dengan iman. Kerinduan kepada Tuhan menghasilkan kehidupan yang benar. Dunia membuat kita kehilangan kerinduan itu. Lukas 17 ayat 28-30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelaknya pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jika hati kita terlalu melekat pada dunia, kita tidak akan rindu akan kedatangan Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu nyaman dengan kehidupan sekarang, dan tidak memikirkan perkara rohani. Keterikatan pada dunia ini mematikan kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Mengasihi kedatangan Tuhan memberi pengharapan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mengasihi kedatangan Tuhan memberi pengharapan. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi orang percaya, kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan,
melihatkan pengharapan yang penuh sukacita. Kita menantikan hidup yang kekal, menantikan perjumpaan dengan Tuhan, menantikan berakhirnya semua penderitaan. Kedatangan Tuhan adalah kabar baik bagi yang siap. Dan kerinduan itu harus dijaga. Wahyu 22:20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ini adalah seruan hati orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Mereka menjaga hubungan dengan Tuhan setiap hari, mengingat janji kedatangannya, dan hidup dengan fokus pada kekekalan. Kerinduan kepada Tuhan harus dipelihara setiap hari. Kenapa? Karena ada upah bagi mereka yang menanti kedatangan Tuhan. 2 Timotius 4:8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya Tuhan melihat hati. Tuhan menghargai kerinduan kita. Tuhan menyediakan upah kekal. Kerinduan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seseorang yang menunggu ayahnya pulang dari perjalanan jauh, ia tidak takut, tetapi penuh sukacita dan kerinduan. Demikianlah seharusnya hati kita terhadap kedatangan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan akan datang. Jawabannya pasti. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita sungguh siap, sungguh merindukan kedatangannya. Hari ini mari kita mengambil keputusan. Saya mau merindukan kedatangan Tuhan. Saya mau mempersiapkan hidup saya. Saya mau hidup dengan fokus pada kekekalan. Saya mengasihi kedatangan Tuhan. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami pengharapan yang mulia, yaitu janji bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput umat-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan ketidakpastian, kami bersyukur karena kami memiliki harapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami mengakui bahwa kami seringkali hati kami lebih tertarik pada dunia daripada kepada-Mu. Kami terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari, terlalu nyaman dengan kehidupan sekarang, dan terlalu sedikit memikirkan kekekalan. Akibatnya, kerinduan kami akan kedatangan-Mu menjadi lemah, bahkan hampir padam. Ampuni kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali dalam hati kami kasih yang mendalam kepadamu. Tumbuhkan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menanti kedatangan-Mu. Ajar kami untuk hidup kudus, setia, dan berjaga-jaga setiap hari. Terima kasih karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.